Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDS dengan session closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Kris? Ya. Ya, kita lanjutkan kembali Pak. Sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa kembali. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dari Bandung, Erni. Ya, silakan Ibu. Pak Kris mau tanya, ini kan saham MBAP, saham batubara. Saham apa Ibu? MBAP itu kan batubara. MBAP, oke. Iya, Targetnya oke. masih 3 tuh, kalau nggak salah. Itu targetnya bisa berapa? Saya punya di berapa ya? Sekarang kan berapa harganya? 1.000. Sebentar Bu, saya juga cek di RPI saya. 1.785. Iya. Punyanya. Terus kalau mau beli saham kan PSAB juga itu, saham yang itu emas ya. Ya, Nah, itu kalau mau buy di berapa, masih trennya masih bagus nggak? oke. Udah itu aja. Baik, itu saja ya Bu. Ya, ya Mas. Terima kasih Bu Erni yang ada di Bandung. Langsung saja, Pak Kris, MBAP Pak hari ini menguat signifikan di 6,00%, ditutup di 18,55 ini. Analisis Anda? Ya, MBAP merupakan tambang batubara yang cukup sehat ya. Kalau kita lihat dengan PER-nya hanya 3 kali dan PBV juga masih di bawah 1. Jadi kalau ditanya target ke berapa MBAP, maka kemungkinan besar MBAP bisa balik lagi ke area 2.900 atau 3.000 gitu. Secara jangka panjangnya. Tetapi untuk jangka pendeknya, kita bisa lihat MBAP mempunyai area support sekarang ini di area 1.780 ya. Jadi selama di atas 1.780, saat ini MBAP masih bisa di hold dengan target terdekat jangka pendeknya di 1.925. Baik. Kemudian PSAB Pak, Ibu Erni ingin masuk, Anda rekomendasikan tidak? PSAB seperti yang saya katakan tadi, harga emas itu kemungkinan besar secara jangka pendek masih bisa turun. Jadi bisa nanti area buy on weakness di 246 sampai 260. Baik, dengan target price? Dengan target price ya masih di area 300 resisten terdekat. Oke, Ibu Erni yang ada di Bandung. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kris dari WhatsApp interaktif. Masih dari pertambangan batubara Pak, PTBA di 2020, analisis Anda? PTBA menurut saya lebih baik kita memilih tambang batubara yang lain, dikarenakan PTBA sendiri lebih banyak mensuplai batubaranya ke dalam negeri. Sehingga lebih menarik kita mencari perusahaan-perusahaan yang suplainya lebih ke China, karena sekarang ini konsumsi batubara China itu yang meningkat, sehingga itu yang memacu harga batubaranya naik. Jadi tentu perusahaan-perusahaan yang lain selain PTBA akan lebih menarik. Bagi yang sudah ambil posisi Pak, rekomendasi Anda seperti apa? Perhatikan area support di area 2.000 ya, selama di atas 2.000 masih bisa di hold. Kemudian semen batu raja, Pak Kris di 565. SMBR kalau secara jangka pendek kelihatan sideways dengan area support di area 458 sampai 550. Jadi saran saya kalau di harga sekarang jangan terlalu buru-buru masuk, mungkin buy on weakness di area 460 sampai area 480. Baik, Ibu Rati di Semarang. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bintaro ini, Pak Kris, ke sektor yang berbeda Pak. Infofriend, kenapa auto reject bawah, tadi masuk di 137, bagaimana dalam seminggu ini? Analisis Anda. Sebenarnya strategi untuk berinvestasi Pak, terutama untuk saham-saham yang masuk ke dalam auto reject bawah ini Pak. Ya, jadi perhatikan perusahaan-perusahaan itu ya. Kalau Friend sendiri mengapa bisa auto reject bawah? Ya karena wajar saja. Karena dalam 2 minggu terakhir, Friend juga sudah meningkat dari harga 100, bahkan sempat menyentuh harga 168. Jadi untuk peningkatan harga saham yang signifikan dalam jangka waktu yang dekat, itu perlu diperhatikan secara seksama, seperti itu. Jadi balik lagi, kembali lihat, jika Anda ingin trading secara jangka pendek, Anda harus punya area cut loss, dengan time frame-nya juga harus disesuaikan, supaya tidak nyangkut terlalu jauh nantinya. Baik, dengan posisi 137, Pak Kris, posisi penutupan di 133, paling tidak meminimalkan kerugian, bagaimana strateginya? Average down di area 123 nantinya, karena kemungkinan ARB besok kemungkinan masih ada koreksi lagi. Kalau bisa dapat average down di area 123 sampai 126, bisa average down di area situ. Dengan jika break lagi, ya sebaiknya kalau terlebih dahulu nanti tampung lagi di area 100. Baik, kebetulan pertanyaan sama untuk Friend baru masuk nih Pak. Apakah untuk jangka panjang direkomendasikan tidak Pak Kris?
Ya, kalau Anda ingin menunggu Friend secara jangka panjang, Friend masih cukup bagus. Kalau kita lihat dari laporan keuangan, pendapatannya Friend masih cukup bagus, dan jangan melihat hasil laba akhirnya ya, karena Oke. kalau jika kita melihat laba akhir, memang terlihatnya merugi. Tetapi kalau kita lihat secara EBITDA, pendapatan dari ARPU, itu cukup sehat sebenarnya Friend. Jadi menurut saya secara jangka panjang, Friend masih cukup baik. Oke, masuk nanti ketika di harga paling bawah, Pak Kris? Ya, sementara ini karena supportnya di area 121 sampai 125, mungkin bisa average down di area situ. Oke, selanjutnya kita sapa Pak Yunanto di Tanjung Pinang, minta saran pribadi untuk saham-saham CPO dan call. Tadi juga sempat kita bahas ya Pak Kris ya. Betul, Mas. Ya, bisa direview singkat Pak untuk CPO dan call, pilihan Anda, LSIP juga masuk tadi ke dalam saham pilihan? Ya, nggak perlu buru-buru untuk take profit di area call dan CPO, karena kemungkinan harga call sendiri udah masuk pada harga yang cukup murah, di mana Oke. ekonomi China sekarang sedang berusaha untuk tumbuh, di mana ketika mereka tumbuh, mereka akan menggunakan batu bara cukup besar, Iya. sehingga kemungkinan besar harga call masih akan meningkat. Begitu juga untuk CPO, di mana harga CPO itu juga biasanya siklus CPO dari pertengahan tahun hingga awal tahun itu meningkat, karena ada upacara Diwali dan adanya Imlek. Oke. Gitu. Jadi itu juga meningkatkan konsumsi CPO sehingga harga CPO dunia bisa terus meningkat. Dari sisi sahamnya Pak, singkat saja yang Anda rekomendasikan. Tentu kalau CPO saya ada LSIP ya, tadi ditampilkan di Dex Channel, dan Ya. kalau batu bara prefer lebih kepada Indi atau ke Adaro. Oke, baik. Singkat saja terakhir Pak Kris, ada Harum Pak, support dari resisten. Waktu kita cukup terbatas Pak Kris. Harum, area support sekarang di area 1315 dengan area resistance di area 1380. Baik, tanpa menyebutkan nama lokasi untuk Harum. Dan tadi juga menjawab pertanyaan Pak Yunanto di Tanjung Pinang. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Pak Kris, terima kasih banyak sudah bergabung Ya, bersama kami di terima edisi kasih, Session Closing. Semoga yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Kris, sehat selalu Pak. Baik, ada Pak Kris Aprilioni, analis jasa utama Kapital Sekuritas. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di ID Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.